Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisya Ramadiani dari kelas K4 21 MNR Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen yang berkaitan tentang penentuan harga pokok produk berdasarkan metode Activity Based Costing atau ABC, di mana tugas ini sebagai pengumpulan tugas UAS akuntansi manajemen. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang penentuan harga pokok produk dengan metode Activity Based Costing atau disebut ABC. Apa sih Activity Based Costing itu? Activity Based Costing adalah salah satu metode pengalokasian biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas atau aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produknya. Nah, di dalam activity based costing ini ada dua cost nih. Yang pertama adalah cost pool, adalah pengelompokan biaya ke dalam kelompok tertentu. Contohnya adalah biaya setup mesin, biaya pemesanan bahan, biaya perakitan, biaya pengecatan, biaya infeksi, dan juga pengetesan. Terus ada cost driver. Cost driver adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Nah, dari satuan perhitungannya nih, kalau cost pool-nya adalah setup mesin, berarti cost driver-nya adalah jumlah setup. Kalau penanganan bahan, berarti cost driver-nya adalah berat bahan. Kalau pengendalian limbah, berarti cost driver-nya adalah berat limbah. Kemudian kalau pengendalian mutu, berarti cost driver-nya adalah jumlah pemeriksaannya, jumlah periksanya. Kemudian kalau misalnya BOP lain-lain, berarti cost driver-nya adalah jam mesinnya. Baik, kita masuk ke perbandingan tentang sistem akuntansi biaya tradisional dan juga sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama ini contoh soal dari sistem akuntansi biaya berdasarkan biaya tradisional. BOP dibebankan atas dasar jam mesin, yaitu 500 jam mesin, yang didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka dengan anggaran sebagai berikut. PT Himawan menghasilkan beberapa jenis produk. Salah satu jenis produk yang dihasilkan adalah produk A. Nah, dalam bulan Januari 2009 telah dihasilkan 1000 unit produk A. Produk ini berarti biaya bahan sebanyak 120.000 dan juga BTKL biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp80.000. Nah, apa saja sih yang harus dicatat oleh PT Himawan untuk anggaran BOP bulan Januari 2009? Nah, yang pertama itu setup mesin 2 juta, biaya penanganan bahannya itu adalah 1 juta, biaya pengendalian limbahnya itu ada 500.000, pengendalian mutunya ada 750.000, dan BOP lain-lainnya ada 2 juta. Total anggaran BOP-nya adalah 6.250.000. Nah, dibagi dari jumlah mesinnya nih, jumlah aktivitas jam mesinnya, yaitu 20.000 jam mesin. Nah, tarif BOP dibagi jam adalah senilai 312,50 per satuannya. Nah, produk A menikmati 500 jam mesin. Berarti BOP yang dibebankan adalah sebesar 156.250. Jadi, jumlah biaya produksi total produk A adalah yang pertama biaya bahannya 120.000. BTKL-nya biaya tenaga kerja langsung adalah 80.000, BOP-nya adalah 156.250. Berarti total biaya produksi untuk produk A adalah 356.250 dengan kuantitas 1000 unit.
Nah, berarti HPP per unitnya adalah Rp356. Kalau dari sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitasnya, gimana sih cara perhitungannya? Yuk kita simak. Nah, PT Himawan anggaran BOP Januari 2009. Kalau berdasarkan aktivitas, dia ada cost drivernya. Jadi jumlah setup mesinnya adalah 2 juta. Nah, berapa sih jumlah setupnya? Yaitu 100 taksirannya. Berarti per satu kali setup itu adalah tarifnya 20.000. Kemudian biaya penanganan bahan adalah 1 juta. Berapa sih berat bahannya? Yang ditaksir adalah 5.000. Berarti tarifnya adalah 200. Terus pengendalian limbah bias untuk biayanya adalah 500.000, beratnya ditaksir adalah 100. Berarti per satu beratnya adalah 5.000 tarifnya. Terus untuk pengendalian mutu, jumlah biayanya adalah 750.000. Nah, berapa kali diperiksa sih? Ada 100 kali nih taksirannya, berarti tarifnya adalah 7.500. Nah, untuk BOP-nya itu kan senilai 2 juta. Berapa jam mesinnya sih yang ditaksir adalah 20.000 jam mesin. Nah, berarti per satu jam mesin itu ada tarifnya itu 100. Nah, produk A menikmati sebanyak 4 kali penanganan bahannya selama 1.000 kilo, pengendalian limbahnya selama 20 kilo, dan pengendalian mutunya selama 1 kali, jam mesinnya selama 500. Oleh karena itu, pembebanan biaya BOP untuk produk A adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk jumlah setupnya adalah yang sesungguhnya adalah 4 kali, berarti 4 dikali dengan tarifnya adalah 20.000, totalnya adalah 80.000. Kemudian beratnya ada yang sesungguhnya ada 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Kemudian untuk berat limbahnya yang sesungguhnya adalah 20 kilo dikali 5.000, berarti hasilnya adalah 100.000. Kemudian pengendalian mutunya itu 1 kali diperiksanya, dikali 7.500, berarti BOP-nya 7.500. Dan untuk jam mesinnya ada 500 jam mesin, dikali tarifnya adalah 100, berarti total BOP-nya adalah 50.000. Nah, dari keseluruhan pembebanan BOP, totalnya ada 437.500. Nah, di mana biaya ini disusun sebagai berikut. Jumlah biaya produksi, total produk A, biaya bahannya 120.000. BTKL-nya, biaya tenaga kerja langsungnya itu ada 80.000. Nah, BOP-nya ini dimasukin nih. Dia jadi 437.500. Nah, total biaya produksi per 1.000 unit itu berarti totalnya adalah 637.500. Yang dimana artinya harga satu produk adalah Rp637,50. Ini untuk soal 2. PT Bockler memproduksi dan menjual printer dalam 2 jenis kualitas. Nah, di sini ada yang canggih, ada juga yang reguler berdasarkan volume produksi, harga jual, bahan langsung dan upah langsung. Terus jam kerja langsungnya sudah tertera di layar ini. Nah, identifikasi aktivitasnya, cost pool yang dianggarkan, dan driver aktivitasnya. Aktivitas rekayasanya jumlah biaya cost pool-nya adalah 125.000. Driver aktivitasnya adalah jam rekayasa, berarti untuk aktivitasnya adalah jam rekayasa. Untuk setup jumlah biayanya itu 300.000. Aktivitasnya adalah jumlah setup. Nah, perputaran mesin itu adalah 1.500.000. Untuk driver aktivitasnya ada jam mesin, pengepakan ada 75.000. Driver aktivitasnya ada jumlah pengepakan. Nah, di mana total cost pool-nya adalah 2 juta.
Nah, berikut adalah data unit aktivitas atau transaksi sesungguhnya. Nah, aktivitasnya ini ada canggih dan juga reguler. Jam rekayasanya untuk canggih ada 5.000 jam, dan untuk reguler ada 7.500 jam. Berarti totalnya driver aktivitasnya ada 12.500 jam. Nah, jumlah setupnya untuk canggih ada 200 kali dan untuk reguler ada 100 kali. Berarti driver aktivitasnya ada 300 kali. Terus untuk jam mesinnya itu ada 5.000 jam mesin. Untuk yang canggih, untuk reguler ada 100.000 jam mesin. Berarti total driver aktivitasnya itu ada 150.000 jam mesinnya. Terus jumlah pengepakannya untuk canggih ada 5.000 unit dan untuk reguler ada 100 unit. Berarti total driver aktivitasnya ada 15.000 unit. Nah, penentuan biaya overhead tradisionalnya. Overhead dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung. Total jam kerja langsung adalah 25.000 ditambah 75.000 sama dengan 100.000. Nah, tarif overhead tiap jam kerja langsung adalah 2 juta dibagi 100.000 sama dengan 20.000 per jam kerja langsung. Nah, jam kerja langsungnya itu kita lihat dari yang ini. 25.000 ditambah 75.000. Coba kita lihat di sini. Untuk jam kerja langsungnya dia 25.000 untuk canggih, terus ini 75.000 untuk yang reguler. Terus dibagi, terus jumlah cost poolnya itu kan 2 juta. Nah, berarti untuk jam kerja langsungnya itu cost poolnya dibagi dengan jumlah jam kerja langsung. Berarti hasilnya adalah $20 per jam kerja langsung. Total overhead dibebankan kualitas canggih. Nah, tadi kan jam kerja langsungnya canggih itu kan ada 25.000. Nah, berarti $20 dikali 25.000 jam kerjanya sama dengan $500.000. Nah, biaya overhead per unit yang dibebankan adalah 500.000 dibagi 5.000 sama dengan $100 per unit. Nah, ini kenapa bisa 5.000? Karena di Canggih itu dia ada 5.000 unit di sini. Nih, volumenya ada 5.000 unit. Terus kita masuk ke yang reguler. Nah, reguler ini kan berarti $20 dikali 75.000 jam kerjanya sama dengan 1.500.000 dibagi dari volumenya. Tadi kan volumenya adalah 15. Nah, volumenya adalah 15.000. Berarti totalnya adalah $100 per unitnya untuk yang reguler. Kemudian untuk jumlah biaya produksi per unit, kualitas canggih, tadi kan diketahui biaya bahan dan juga biaya tenaga kerja langsungnya adalah 200.000 dibagi dengan 5.000. 5.000 itu unitnya, terus kalau yang biaya bahan baku dan juga BTKL-nya coba kita cari. 200.000 itu dari, nah 200.000 itu dari bahan langsung dan juga upah langsung. Berarti ini adalah 200.000 untuk yang canggih, untuk reguler adalah 80.000. Kita balik lagi ke soalnya. Oke. Nah, di sini berarti untuk biaya bahan dan juga BTKL-nya adalah 40 perak dan juga BOP per unitnya adalah 100 perak. Berarti untuk biaya produksi per unitnya adalah 140 rupiah nih. Terus untuk jumlah biaya produksi per
unit kualitas reguler, tadi kan 80.000 tuh dibagi dengan 15.000, berarti totalnya adalah 5,3. Nah, BOP-nya itu kan 100, berarti totalnya adalah 105,3. Maaf, ini dalam hitungan rupiah aja ya. Terus untuk penentuan overhead ABC-nya, tadi kan kita bahas tentang metode tradisionalnya. Kalau ini penentuan berdasarkan overhead ABC-nya. Di sini ada driver aktivitas, ada jumlah biayanya, ada total driver aktivitasnya, ada tarif aktivitas per unitnya. Nah, di sini kan udah diketahui nih untuk total jam kerjanya, jumlah setup, dan juga jam mesin, dan juga jumlah pengepakannya. Nah, untuk total driver aktivitasnya seperti yang tadi udah dihitung di sebelah sini. Kita tadi udah ngitung di sebelah sini, itu udah kita hitung untuk driver aktivitasnya. Jadi, di penentuan overhead ABC-nya itu tinggal kita bagi aja nih dari jumlah biayanya dibagi dengan total driver aktivitasnya. Berarti 125.000 dibagi 12.500 adalah 10. Terus jumlah setupnya 300.000 dibagi 300 sama dengan 1.000. 1.500.000 dibagi 150.000 sama dengan 10. Terus jumlah pengepakannya 75.000 dibagi 15.000 sama dengan 5. Nah, dari tarif aktivitas ini itu kita kaliin dengan driver aktivitasnya. Driver aktivitasnya berapa kali sih dalam produk canggih nih? Nah, dalam produk canggih diketahui untuk biaya aktivitasnya ada 5.000 jam rekayasa, ada 200 kali jumlah setup, ada 5.000 jam mesin, ada 5.000 unit jumlah pengepakan. Nah, ini overheadnya tinggal dikali aja. Terus overhead per unitnya adalah rumusnya overhead total dibagi dengan volume produksi. Nah, kalau di Canggih ini kan tadi jumlah volumenya itu adalah 5.000. Berarti totalnya ini kan berarti 50.000 nih. Nah, 10 berarti 50.000 dibagi 5.000 sama dengan 10, 200.000 dibagi 5.000 sama dengan 40, 500.000 dibagi 5.000 sama dengan 100, 25.000 dibagi 5.000 sama dengan 5. Berarti total BOP per unitnya dengan jumlah produksi 5.000 unit dan printer canggih itu menghasilkan adalah 155. Nah, terus ini kan baru yang canggih nih, berarti kita harus hitung untuk printer regulernya. Untuk printer reguler jumlah produksinya kan ada 15.000. Nah, ini nih kita tinggal masukin aja jumlah aktivitasnya sama dikaliin kayak tadi overhead totalnya itu tinggal dikaliin untuk yang overhead per unitnya itu berarti tadi dari totalnya ini dibagi dari jumlah produksinya yang menghasilkan totalnya itu adalah BOP per unitnya 81,6. Nah, dari perhitungan ini, biaya produksi per unitnya adalah jumlah biaya untuk canggih, biaya bahannya itu dan biaya tenaga kerja langsungnya ada 40, kemudian BOP per unitnya ada 155, kemudian biaya produksi per unitnya berarti 195. Terus untuk jumlah kualitas reguler diketahui biaya bahannya adalah 5,3, terus BOP per unitnya adalah 1,6, berarti diketahui untuk biaya produksi per unitnya adalah 86,9. Nah, itu dia untuk penjelasan tentang penentuan biaya harga pokok produk berdasarkan tradisional dan juga berdasarkan ABC. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.